tentunya selamat datang kepada Ibu Rektor, Wakil Rektor, segenap pimpinan yang ada, guru besar, kita semua, dan mari kita ikuti kegiatan ibadah penggunaan dan pemanfaatan gedung ini. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, acara kita lanjutkan dengan ibadah dan berkenan disilakan kepada Ibu Pendeta Freddy Cesia Udang, MTH. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam syukur kepadanya atas berkat gedung yang baru, marilah kita bersama-sama dalam sukacita, dalam persekutuan mengucap syukur, mensyukuri kasih Tuhan atas gedung baru Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan. Jemaat disilahkan berdiri, klik 332, aku hendak bersyukur. Ibadah syukur atas penggunaan gedung baru Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan IAKN Manado tertahbislah di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mazmur 118 ayat yang ke-28 berkata, Engkau Tuhanku dan aku hendak memujimu, Engkau Tuhanku, aku akan meninggikanmu. Ku bersyukur sebab Kau setia. Menaikkan syukur kepada Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. NNBT
ke-24. Benar ya Tuhan, kami memuliakan Engkau, karena sungguh kami mengimani segala yang boleh kami terima dan nikmati. Semua itu ada karena pertolongan Tuhan. Gedung yang baru ini, serta kesempatan untuk menggunakannya, juga adalah karena perkenan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, sebagai umat peliharaanmu, kami ada di tempat ini, melandaskan ucapan syukur atas penggunaan gedung yang baru ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan menunjukkan kepada kami tentang bagaimana seharusnya kami mensyukuri kehidupan ini. Firman yang akan mengarahkan kami tentang bagaimana kami membangun relasi antar sesama. Firman yang akan terus mengingatkan kami untuk menjunjung kebaikan dan kebenaran ketika kami melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab. Berkenanlah Engkau bagi kami semua ya Tuhan. Hikmat-Mu dianugerahkan bagi kami untuk tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, mensyukuri atas berkat gedung yang baru yang boleh Tuhan anugerahkan bagi institusi yang kita cintai, terlebih khusus bagi Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan IAKN Manado. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47 menjadi landasan kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Mari kita mengambil bagian untuk membacanya secara berganti-gantian. Saya membacakan ayat yang dicetak dengan angka ganjil 41, 43 dan seterusnya. Ibu Bapak Jemaat Tuhan membaca ayat yang dicetak dengan angka genap 42, 44 dan seterusnya. Di bawah terang judul Cara Hidup Jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka
ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Diberi kesempatan kesaksian pujian dari keluarga besar Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur kepada Tuhan ketika dalam perkenanan Tuhan melalui para hamba-hambanya, penyelesaian gedung perkuliahan Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan IAKN Manado boleh selesai. Dan berdasarkan informasi tadi Ibu Rektor, ini baru soft opening, belum grand opening. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sebelum menggunakan dan memanfaatkan berkat gedung yang baru ini, maka kita melandasinya dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dari 7 hari yang kita miliki, ada 5 hari yang kita habiskan di kampus ini. Dari 24 jam yang kita miliki, ada setengah, sekitar 10, bahkan mungkin ada yang lebih dari setengah kita habiskan di tempat ini. Oleh karena itu, tempat kerja menjadi rumah kedua bagi saya bersama dengan ibu bapak sekalian. Sebagai sebuah rumah kedua, maka kita selalu berharap bahwa rumah itu akan menjadi rumah yang nyaman, rumah yang ramah.
Tidak semata-mata kita berpikir dulu untuk orang lain, tetapi yang paling utama bagi diri kita sendiri. Bagaimana kemudian tempat kerja kita, rumah kedua kita, membawa kedamaian, membawa keramahan yang pada akhirnya membuat kita nyaman dan tenang ketika kita bekerja. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab ada begitu banyak model persekutuan yang coba disampaikan oleh para penulis Alkitab untuk menjadi inspirasi, menjadi motivasi, kemudian menjadi kekuatan bagi kita di dalam kita menjalani dan memaknai apa itu persekutuan. Salah satu model yang seringkali kita pelajari adalah bagaimana kemudian cara hidup jemaat yang pertama. Cara hidup jemaat yang pertama menjadi model kehidupan sebuah komunitas Kristen yang kiranya di pagi hari ini akan coba kita pelajari bersama untuk menjadi dasar rasa syukur kita kepada Tuhan atas penggunaan gedung yang baru ini. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian pembacaan Alkitab kita di saat ini, kita memulainya dengan sebuah narasi bahwa pada masa itu, pada saat itu ada rasa takut. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kita tidak akan membahas mengapa mereka takut, mengapa mereka merasa gelisah mungkin pada saat itu. Tetapi dari ayat ini kita kemudian belajar bahwa di mana Tuhan hadir, di mana Kristus ada, sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang dapat mengabaikannya. Di mana Tuhan ada, di mana Tuhan hadir, sesungguhnya persekutuan Kristen tidak bisa dianggap sepele. Persekutuan tidak hanya soal kita berkumpul di gereja, kita ada di kolom, tetapi persekutuan itu juga adalah tentang kebersamaan kita dimanapun kita berada. Rasa takut yang ditunjukkan di sini adalah rasa takut atas apa yang terjadi pada saat itu ketika Tuhan berkarya. Maka mungkin di hari ini juga kita dapat merefleksikan rasa takut itu sebagai rasa takut yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya bahwa kalau Tuhan ada, kalau Tuhan bertindak, kalau Tuhan berkarya, sepatutnya kita merasa takut karena kita mengimani Dialah sang pemilik kehidupan ini. Segala-galanya bersumber daripadanya. Rasa takut bukan takut yang seperti kita pahami, tetapi rasa takut yang membawa kita pada kesadaran untuk tetap setia, untuk tetap taat, untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Hal yang berikut yang ditunjukkan dalam bagian pembacaan kita adalah tentang kesatuan. Pada ayat yang ke-44 di situ dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, tetap bersatu. Ada kesatuan di sana. Artinya, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kita melihat bahwa dalam bagian pembacaan ini ada begitu banyak perbedaan, di mana orang-orang berkumpul antara Yahudi, bukan Yahudi, antara pria, wanita, majikan, budak, tua dan muda. Mereka berkumpul di satu tempat. Maka ketika kita merefleksikan berkat Tuhan atas gedung yang baru ini, kita pun dibawa pada kesadaran tentang betapa indahnya sebuah kesatuan. Semua orang yang kemudian terhisap dalam tugas tanggung jawab yang akan menggunakan gedung ini, bahkan tugas tanggung jawab kita sekalian di setiap hari, kita ada di dalam kepelbagaian. Masing-masing kita adalah pribadi yang berbeda. Masing-masing kita dengan tugas tanggung jawab yang berbeda. Masing-masing kita dengan talenta dan bakat yang berbeda. Tetapi kepelbagaian yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu tentu menjadi kekuatan. Saya mengutip kata-kata dari Eka Dharma Putra. Dia katakan bahwa bila engkau bermasalah dalam relasimu dengan sesama, maka mungkin
bukan engkau dan sesamamu yang bermasalah, tetapi engkau dengan Tuhanmu. Artinya bahwa ketika dalam persekutuan bersama dengan orang-orang di sekitar kehidupan kita, dalam keadaan apapun, dalam persekutuan gereja, dalam persekutuan ibadah, dalam persekutuan kerja, kita perlu mengupayakan diri kita untuk senantiasa membangun hubungan baik kita dengan orang-orang yang berbeda sekalipun dengan kita. Hal yang berikut yang patut kita pelajari dari bagian pembacaan ini yang kemudian menjadi model bagi kita dalam hidup bersama dengan orang lain adalah pada bagian ayat yang ke-44b. Di sana dikatakan, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kesatuan yang mereka miliki, kebersamaan yang mereka miliki, tidak hanya persoalan kesatuan dalam iman, sama-sama orang Kristen, tidak hanya kesatuan dalam tugas, sama-sama dosen, sama-sama tenaga kependidikan, sehingga solidaritasnya terbatas, hanya sama-sama orang dosen, hanya sama-sama orang tenaga kependidikan. Dosen tidak mau bersolidar dengan tenaga kependidikan, sebaliknya tenaga kependidikan tidak mau bersolidar dengan dosen. Dalam kehidupan pekerjaan itu baru Ibu Bapak, belum dalam tanggung jawab kehidupan yang lainnya. Model komunitas Kristen yang ditawarkan oleh Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita hidup dalam solidaritas. Apa yang menjadi milikku menjadi milikmu. Tentu ini bukan hanya dalam pemahaman yang sederhana, tetapi dalam kedalaman makna mau mengingatkan kita betapa pentingnya kita memiliki bela rasa di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang ada dalam satu tempat, sebagai orang-orang yang mau tidak mau kita menghabiskan banyak waktu berjumpa satu dengan yang lain selama 5 hari dalam satu minggu, selama 10 sampai 12 jam mungkin dalam satu hari. Berbela rasa, bersolidaritas adalah sesuatu yang patut kita miliki dalam kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Hal berikutnya yang bisa kita pelajari dari cara hidup jemaat yang pertama adalah ketika pada ayat ke-46 di sana dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kesehatian itu pun menjadi kekuatan besar di dalam kita membangun kerjasama, membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.